Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang kadar zat di dalam suatu campuran. Oke, kadar zat di dalam campuran itu nanti bisa satuannya adalah dalam bentuk persen massa, kemudian persen volume, dan juga bisa dibentuk menjadi bagian per sejuta atau kita singkat BPC. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang persen massa dulu ya. Persen massa. Untuk rumusnya sendiri, itu adalah persen massa zat sama dengan massa zat dalam campuran dibagi dengan massa seluruh campuran. Jangan lupa dikalikan 100%. Nah, kalau misalkan secara pengertiannya, untuk persen massa itu menyatakan massa suatu zat yang terdapat dalam 100 gram campuran. Untuk contoh soal nanti di akhir saja. Itu untuk persen massa ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang persen volume. Untuk persen volume, dia itu menyatakan volume zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Di mana rumusnya untuk persen volume itu adalah volume zat dalam campuran dibagi dengan volume seluruh campuran. Jangan lupa dikali 100%. Kemudian bagian ketiga itu kita akan membahas tentang bagian per sejuta atau BPC. Secara pengertian, BPC itu disebut juga sebagai part per million atau ppm ya, di mana dia merupakan satuan untuk menyatakan kadar suatu zat yang kuantitasnya sangat sedikit. Kalau rumusnya sendiri, kadar zat sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran, kita kalikan dengan 10 pangkat 6 ppm. Kemudian, tadi kan ini kan berarti untuk menghitung kadar zat di dalam campuran ya. Sekarang yang kedua itu ada rumus juga untuk kadar unsur dalam senyawa. Rumusnya adalah persen dari unsur sama dengan
massa unsur dibagi massa senyawa dikali 100%. Kemudian rumus keduanya adalah persen unsur sama dengan angka indeks unsur dikali dengan AR unsur dibagi dengan MR dari senyawa dikali 100%. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba ke latihan soal ya. Oke, di sini ada soal. Mari kita lihat. Jadi ada bata tahan api dibuat melalui pembakaran campuran, ada Al2O3, MgO, dan SiO2 serta si C. Yang ditanyakan adalah persen massa. Oke, berarti kita gunakan rumus pertama ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di sini. Persen massa adalah massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 100%. Kita hitung dulu yang pertama. Kita hitung massa total dari campurannya. Tadi dikatakan campurannya kan terdiri dari massa Al2O3 ditambah dengan massa MgO ditambah dengan massa SiO2 ditambah dengan massa si C. Maka kita masukkan massanya masing-masing. 250 tambah 300 tambah 2000 tambah 150. Berarti berapa? 2700 gram. Kemudian, yang ditanyakan berikutnya adalah berapa persen massa MgO. Persen dari MgO di dalam senyawa. Berarti rumusnya adalah massa MgO dibagi massa total campuran dikali 100%. Maka massa MgO itu tadi 300 dibagi massa total campuran 2700 dikali 100%. Coret-coret. Ini bisa dicoret ya, 1/9. Maka dapat 11,11%. Nah, kurang lebih penggunaannya seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Berapa gram massa natrium hidroksida? Oke, yang ditanyakan adalah massa NaOH yang terlarut di dalam 500 volume dari NaOH itu adalah 500 mili. Kemudian NaOH atau persen dari NaOH itu adalah 20%. Kemudian rho-nya juga diketahui ya, sebesar 1 gram per mili. Oke, kita telaah lagi menggunakan rumus persen NaOH. Berarti sama dengan massa NaOH dibagi massa larutan kali 100%. Persen NaOH sudah diketahui ya, yaitu 20%. Sama dengan massa NaOH yang kita cari. Kemudian massa larutan. Nah, di sini kita punyanya rho sama volume. Ingat, kita tuh punya rumus rho sama dengan M per V. Berarti massa sama dengan rho dikali V. Rho-nya berapa? 1. Volumenya berapa? 500. Maka 500 gram. Ini adalah massa apa? Massa campuran. Berarti kita bisa tulis massa larutannya adalah 500 kali 100%. Sampai situ oke ya. Kemudian jangan lupa 20% itu sama aja 20/100. Kita kali silang, 500-nya geser, sama dengan massa dari NaOH.
100% itu kan 100/100, berarti 1. Tidak terlalu berpengaruh ya. Coret, maka 5, maka dapat 100. Satuannya apa? Gram. Massa NaOH. Berarti kan sudah terjawab ya. 100 gram. Selanjutnya, soal berikutnya di sini berapa persen volume? Oke, yang ditanyakan adalah persen volume dari 50 mili alkohol. Volume alkohol itu 50 mili yang dilarutkan dalam 70 mili air. Volume air adalah 70 mili. Ingat, persen dari volume, persen volume yang ditanyakan kan persen volume alkohol ya. Rumusnya adalah volume dari alkohol dibagi volume dari campuran dikali 100%. Volume alkoholnya 50, volume campurannya berarti kan alkohol ditambah si air kali 100%, maka dapat 50/120 kali 100%. Berarti nanti didapatkan 41,67%. Nah, selanjutnya ini adalah soal yang terakhir. Jadi, air PDAM itu mengandung kaporit dengan kadar yang sangat sedikit. Jika di dalam 10 liter air PDAM, berarti volume air itu adalah 10 liter. Karena di sininya mili, kita ubah dulu menjadi mili ya. Liter ke mili itu berarti dikali 1000. Maka 10.000 mili ditemukan kaporit sebanyak 30 mg. Massa kaporitnya adalah 30 mg. Kita ubah menjadi gram karena di sini satuannya gram. Berarti dibagi 2 ya. Kilogram, dekagram, gram, gram, desigram, sentigram, miligram. Naik 3 kali. Berarti dibagi 1000. Maka menjadi 0,03 gram. Lalu berapa kadar kaporit? Oke, karena di sini sangat sedikit, berarti kita menggunakan rumus BPJ. Kadar kaporit sama dengan massa dari kaporit dibagi massa air kali 10⁻⁶ ppm. Massa kaporit adalah 0,03, massa air kita ubah dulu, ini kan rho air diketahui 1 gram ya. Kita punya rumus rho sama dengan M/V. Berarti massa sama dengan rho dikali V. Rho-nya 1, volumenya 10.000. Maka dapat 10.000 gram. Berarti kita tulis 10.000 gram kali 10⁻⁶. Maka didapatkan 3 ppm. Kurang lebih seperti itu.